Nah, sedangkan bagi peserta yang hanya memiliki kode R2, R3, dan TH, di hari terakhir untuk 31 Desember 2024, kita mendapati pengumuman untuk guru dan nakes apakah memang sudah ada. Kita akan cek informasi berikut dan kita memprediksi bahwa untuk link pengisian DRH dan info kelulusan di SISSN itu akan baru diaktifkan besok 1 Januari 2025. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Database dan kedua murni yang masuk berkantor tiap hari. Adapun tuntutannya ada 3 di sini yang disebutkan. Yang pertama, mendesak kepada PJ Bupati Konawe untuk memverifikasi kembali daftar kelulusan P3K Konawe karena diduga banyak yang sudah lama tidak aktif namun mengurus SK siluman. Yang kedua, mendesak anggota DPRD Konawe untuk melakukan hearing atau dengar pendapat dengan para OPD dan Panselda terkait membludaknya jumlah honorer dari tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah menghentikan proses pemberkasan sampai para pelaku honorer database dan kedua siluman dicoret dari kelulusan sesuai hukum yang berlaku. Demikian 3 tuntutan tadi oleh aksi massa dari Forum Komunikasi Anak Daerah. Kedua terakhir di data itu kan 2005. Tetesan berjalan, kemudian ada pengangkatan K2 itu sampai tahun 2023 kemarin. Tidak ada. Ya, 2023 kemarin kan tes kemarin kan. 2023. Tapi sudah berapa kali dari 2005 itu? Iya. Keduanya. Itu kan anggota kita di bawah yang ikut tes pada saat itu adalah mereka kedua yang sudah terdata dalam database kemarin. Yang terdata lagi, yang terdata yang berikutnya itu adalah yang bukan jadwal. Tapi pertanyaannya nih Pak Kadis, kenapa tidak berkurang? Kenapa kalau bertambah? Bertambah terus. Iya Pak. Saya Bertambah. Keputusan Menpan RB ini Pak. Saya kira Bapak juga paham. Tapi saya cuma mengingatkan saja yang Menpan RB itu nomor 347 tahun 2024 bahwa pertama pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan A. Jabatan fungsional, B. Jabatan pelaksana. Kedua, Tahun berapa itu? 2024. Kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diperuntukkan bagi pelamar X tenaga honorer kategori 2, X THK 2 atau B tenaga non aparatur sipil negara tenaga non ASN. Ketiga, X THK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database X THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN dan aktif terakhir bekerja pada instansi pemerintah. Ini keterangan aktif Pak, aktif pada instansi pemerintah. Keempat, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B terdiri atas A. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah, atau B. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Artinya mereka aktif tidak pernah terputus. Nah, pertanyaannya, kemarin yang notabene yang lolos sebagai K2 ini baru nongol. Kemarin dari mana? Terputus SK-nya, kenapa tiba-tiba dibuatkan SK baru seolah-olah dia aktif bekerja? Ini di lingkup pemerintah ini kita aku tahu nih Pak. Aku lihat tiap hari. Kita aku lihat Pak tiap hari. Bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya nih Pak, sambil saya ringkaskan. Ada berapa kepala desa, oknum kepala desa tiba-tiba lolos kemarin K2. Dalam jabatannya sudah kurang lebih sudah mau habis 2 periode masa jabatannya. Artinya jeda waktunya itu sudah kurang lebih 7-8 tahun menjabat sebagai kepala desa. Dan 7-8 tahun itu sudah tidak aktif sebagai honorer Pak. Nah, kenapa pertanyaannya tiba-tiba dia lolos K2? Baru yang tidak fairnya ini Pak, kami memiliki nilai 400 lebih dikatakan sana yang 200 lebih. Tidak fair ini Pak, tidak fair. Tolonglah dipikirkan kami Pak. Habis ini tak punya sepatu kasihan Pak, nggak malit. Masa orang lain yang masuk? Harus tahu saya kuota ini bukan kuota untuk kita semua yang masuk. Coba lihat hati Pak. Hati saya masuk 2018 saya masuk ada Pasekda. Arti itu sudah aktif, tapi rezekinya Arti diambil orang, dan orang itu tidak pernah aktif di kantor bupati ini Pak.
Nah, ini adalah hasil pengumuman yang di daerah Konawe tadi ya. Ini sudah ada ya yang kesehatan tahap 1, di mana kita dapati juga yang informasi yang dikisruhkan tadi di Konawe itu untuk tenaga teknis ya, di mana pelamar THK 2 Bodong yang juga sudah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode itu dinyatakan lolos pada P3K teknis ya di Kabupaten Konawe. Nah, ini pengumumannya sudah dirilis, namun memang untuk guru di Konawe ini juga belum dirilis. Nah, Bapak Ibu, di hari terakhir 31 Desember 2024 ini tentu kita sudah mendapati lagi beberapa pengumuman yang sudah dilansir. Di antaranya adalah di Dalmasraya, ini untuk P3K teknis. Kemudian juga untuk di Kabupaten Tapin, ini untuk 2 ya, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga teknis sudah diumumkan. Bapak Ibu, dari hasil pengumuman ini untuk di Kabupaten Pamekasan, ini kita dapati ada informasi ketidaklulusan ya, di mana kita dapati di sini di poin B bahwa daftar peserta seleksi P3K yang dinyatakan lulus itu berhak mengikuti pemberkasan alias pengisian daftar riwayat hidup. Ini memiliki kode R2L atau dan R3L di kolom pengumuman. Nah, sedangkan bagi peserta yang hanya memiliki kode R2, R3, dan TH, maka ini dinyatakan tidak lulus. Nah, di sini jelas ya dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Ini yang kita katakan kemarin, hanya kode R2, R3L ya yang berhak mengisi DRH. Ini sebagaimana juga diumumkan di pengumuman di daerah Kabupaten Pamekasan. Walaupun mungkin di beberapa daerah lain ini tidak memposting informasi ketidaklulusan, karena kita ketahui bahwa semua informasi pelamar yang dinyatakan mengikuti seleksi ini dan sudah sampai tahapan seleksi ini tetap dinyatakan lulus ya, karena memang tidak ada ambang batas. Sehingga mereka ini nanti tetap akan diusulkan NIP-nya dan menjadi P3K paruh waktu. Tetapi di Pamekasan ini jelas ini dinyatakan tidak lulus, dan tentu kita harus menunggu informasi kapan pengusulan rekan-rekan yang tidak memiliki kode L ini untuk dapat dijadikan P3K paruh waktu. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah ada pengumuman untuk guru, nakes, dan informasi penambahan pengumuman lain, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.